Negara dan pasar merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Sektor ekonomi yang erat kaitannya memiliki upaya untuk mencapai sebuah kekayaan atau kemakmuran sebuah negara. Dalam dunia perekonomian, setiap negara memiliki hak dan kedaulatannya dalam membuat sebuah kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan tersebut, negara ini nggak boleh sewenang-wenang karena kebijakan tersebut tentunya bisa berdampak kepada negara lain. Apalagi negara yang memiliki hubungan bilateral dalam bidang perdagangan. Nah, bagaimana dengan hubungan Amerika Serikat dan China yang tidak henti-hentinya membombardir satu sama lain. Kita bahas dalam bom baru, gempur China, Amerika Serikat gempur China semiconductor. Kita ke slide yang pertama ya. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ini kan sudah dimulai pada 22 Maret 2018 ya, di mana pada waktu itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini berkehendak menaikkan bea masuk sebesar 50 miliar US dollar untuk barang-barang Tiongkok di bawah pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan dengan menyebut bahwa praktek perdagangan tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual. Nah, sebagai balasannya China juga membalas ke Amerika Serikat ya untuk menerapkan bea masuk untuk lebih dari 128 produk Amerika Serikat terutama begitu ya untuk kedelai di ekspor utama Amerika Serikat ke Tiongkok. Kemudian Amerika Serikat lagi-lagi mengumumkan di tahun 2019 pembatasan ekspor dengan menerbitkan surat kepada 3 perusahaan Amerika Serikat yaitu KLA Corp, kemudian Lam Research Corp, dan juga Applied Materials Incorporation di September 2019. Suratnya isinya itu adalah melarang ekspor pembuatan chip semiconductor ke pabrik China yang memproduksi semiconductor, kecuali pemasok memiliki lisensi Departemen Perdagangan. Dan hal ini merupakan langkah yang ditempuh untuk menghentikan China dalam pembuatan teknologi menggunakan teknologi Amerika Serikat. Jadi istilahnya agak disendat lah ya dari sisi industrinya. Namun dari sanksi ini dari 2019 sekarang 2022 ini masih terus dilakukan. Bahkan sempat ada kelangkaan chip atau semikonduktor yang membuat beberapa industri agak kesulitan. Tapi sebenarnya seperti apa sih industri chip di China setelah beberapa sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat? Kita ke slide yang kedua. Industri chip China ini tumbuh justru malah lebih cepat dari perkiraan setelah sanksi yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap Huawei Technologies Co. hingga Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. yang memacu permintaan di luar negeri. Nah, persaingan antara Washington dan juga China atau Beijing ini semakin panas di sektor semikonduktor global. Nilainya tuh sampai 550 miliar US dollar dan sektor ini memainkan peran penting untuk industri lainnya. Pertama mulai dari pertahanan sampai dengan otomotif ya. Beijing sendiri berambisi untuk mengalahkan pesaing geopolitiknya dan bisa menurunkan impor chipset yang nilainya mencapai 430 miliar US dollar di 2021. Nah, laporan dari SAME ini menunjukkan bahwa kenaikan pemesanan alat produk chip naik 58% di tahun lalu dan juga diikuti dengan ekspansi produksi saat ini. Di mana ada 19 sampai dengan 20 perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di dunia ini berasal dari China. Dan pemain industri ini seperti pemasok software, desain prosesor, peralatan vital untuk pembuatan chip terus menggenjot pendapatan mereka seperti pemimpin global ya, di mana Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. atau ASMI Holding NV itu ada beberapa perusahaan yang memang cukup pionir ya. Kesuksesan dari pemain chip China ini bahkan juga menarik minat perusahaan teknologi raksasa seperti Apple Inc. yang dikabarkan sedang mempertimbangkan Yangtze Memory Technologies Co. sebagai pemasok flash memory untuk iPhone. Dan menurut Asosiasi Industri Semikonduktor China, kelangkaan chip global juga menguntungkan pemasok asal China untuk mengakses pasar internasional. Semiconductor Manufacturing International Corp atau SMIC ini ya tumbuh 67%. Produsen dengan chip dengan kontrak terbesar telah memasang kapasitas penuh meskipun serangan pandemi COVID-19 ini sudah mengganggu operasi logistik di China. Nah, SMIC ini baru-baru ini melaporkan lonjakan penjualan kuartalan sampai 67% melampaui para pesaingnya seperti Global Foundries, kemudian CSM. Nah, sementara itu pendapatan Shanghai Fulhan Microelectronics Co. ini tumbuh 37%. Dan ini karena tingginya permintaan untuk produk pengawasan, sementara itu pengembangan alat desain Primarius Technologies Co. membukukan penjualan rata-rata 2 kali lipat selama 4 kuartal. Jadi ya sanksi nggak ngaruh nih ya untuk beberapa perusahaan yang masih memproduksi chip ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih pangsa pasar impor semikonduktor dunia? Kita lihat di slide yang selanjutnya. Pangsa impor semikonduktor dunia Amerika Serikat ini memang turun ya. Kalau dilihat dari 95 sampai dengan 2019 ini menjadi 5% pada 2019 dari 21%. Uni Eropa naik 15% menjadi 6% selama ini di periode ini.
Kemudian pangsa Jepang sendiri turun dari 8% menjadi 3%. Karena permintaan impor dari negara-negara lain yang ada di Asia ini justru lebih meningkat ya. Jadi ada yang dominasi yang merah ini nih. Ini adalah Other Asia. Sementara Jepang, kemudian Amerika Serikat dan juga EU mengalami penurunan. Nah, di tahun 2005 China ini sudah menjadi konsumen semikonduktor terbesar di dunia. Pada 2012 ia juga membeli lebih dari setengah konsumsi semikonduktor dunia. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa 90% dari semua ponsel pintar, 67% dari semua televisi pintar, 65% dari semua komputer pribadi dibuat di China. Dan pangsa pasar China dari total impor semikonduktor dunia tumbuh dari 1% menjadi 23% antara 1995 sampai dengan 2019. Seiring dengan waktu, China juga menjadi pemasok semikonduktor yang semakin penting. Data sudah berbicara ya. Kita ke slide yang selanjutnya. Kemudian dua masalah muncul dengan kontrol ekspor awal. Amerika Serikat merasa kelabakan. Mereka kayaknya berpotensi nih terlalu luas dan terlalu sempit menciptakan permasalahan yang baru sampai mengabaikan hal-hal yang lain ya. Data dari SIA mengeluarkan laporan pada Juli 2020 yang menjelaskan kepada pembuat kebijakan Amerika Serikat bahwa sebagian besar semikonduktor yang dibutuhkan Huawei untuk membuat BTS ini tersedia secara luas dari produsen di luar Amerika Serikat. Jadi nggak melulu dari Amerika Serikat ya. Terperangkap dalam kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat, lebih dari 20% pendapatan tahunan industri semikonduktor Amerika Serikat ini justru berasal dari penjualan ke Huawei dan perusahaan China lainnya. Namun eksportir Amerika Serikat tidak memiliki kekuatan pasar karena penjualan mereka hanya 5% dari impor semikonduktor China. China beli lebih banyak dari negara lainnya, Taiwan, Korea Selatan ya. Kita lihat dia beli dari Thailand 38%, dari South Korea 22%, dari Malaysia 10% gitu, US 5% aja gitu ya, Jepang 7%, Vietnam 6%. Masih banyak negara-negara lain kata China begitu ya untuk bisa dijadikan partner, bahkan juga bisa diajakkan join dan memperbesar pasar ya. Lalu seperti apa kelanjutannya? Kita ke slide yang selanjutnya ya. Dari berbagai macam aturan, ini juga memblokir pengiriman berbagai macam chip untuk menggunakan dalam sistem superkomputer China. Saham-saham yang tadi disebutkan ya, yang berkaitan langsung dengan semikonduktor ini merosot tajam. Contohnya kayak Philadelphia Stock Exchange, Semiconductor Index turun juga 3,5%, ditutup di level terendah bahkan sejak November 2020. Dan perusahaan peralatan modal semikonduktor memimpin penurunan hari ini dengan Applied Materials yang jatuh 4,1%. Kemudian Lam Research tadi ya yang dikirimin surat juga turun 6,4%. Clark Corp juga sama turunnya 4,7%. Advanced Micro Device juga turun 1,1%. Berakhir pada level terendah sejak Juli 2022. Sementara Marvell Technology Incorporation juga turun 4,8%. Kita bicara chip semikonduktor yang merupakan komponen yang sangat penting di era teknologi karena bagaikan otak dari alat-alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari ya. Fenomena kelangkaan chip semikonduktor saat ini juga tampaknya menimbulkan dampak negatif pada pasokan produk yang bergantung pada komponen kecil itu. Di antaranya misalnya seperti ada di sektor militer, sektor teknologi dan juga sektor otomotif ya. Kita tahu ada komputer, konsol game, kemudian smartphone, kendaraan, mesin-mesin industri begitu ya. Ini semuanya bergantung pada chip tersebut. Nah, Taiwan adalah salah satu dari 3 negara selain Korea Selatan dan Amerika Serikat yang memiliki kemampuan untuk memproduksi chip semikonduktor berteknologi advance. Salah satu perusahaan Taiwan yang menaungi produksi chip semikonduktor terbesar di dunia saat ini adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Semenjak didirikan oleh Morris Chang tahun 1987, perusahaan ini pun berhasil berkembang pesat dan mengukir sejarah sebagai perusahaan nasional Taiwan pertama yang mencatatkan dirinya di New York Stock Exchange atau NYSE. Nah, ini kurang lebih serangkaiannya sebab akibat dan apa yang harus dilakukan China sebagai sebuah negara yang beberapa produknya di-ban oleh Amerika Serikat, dihalangi proses perdagangannya, tapi ternyata bisa kok gitu ya dapat pangsa pasar baru dan memperluas pasarnya, bahkan memberikan added value lebih kok untuk perusahaan-perusahaan lain. Tapi satu yang harus kita note, kalau sanksi ini terus berlanjut, industri pasti akan tersendat. Repot kan? Ujung-ujungnya kita sebagai end user yang akan merasa kesulitan sebagai pengguna produk jadinya nanti. Posisinya yang menunggu lebih lama atau membayar lebih mahal produk imbas dari perang teknologi ini.